Shalom saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian, Mengejar Hadir-Mu.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Besar Anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu.
Shalom, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau sampai pada hari ini tetap pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat atas setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak kesesakan, ada banyak halangan dan rintangan dalam hidup ini, tetapi dalam Yesus Kristus Dia akan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan demi kemenangan. Wow, beratnya pergumulan bukan menjadi persoalan bagi Tuhan, tapi justru kemenangan disediakan bagi orang-orang yang percaya dan berharap mengandalkan daripada Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kaum Kristiani dimanapun pada hari ini saudara berada untuk mengambil bagian dalam ibadah ini, saya percaya Tuhan akan menyediakan sebuah kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang baru, supaya saudara dan saya sekalian hidup dalam kemenangan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan pertolongan daripada kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kembali Tuhan memberikan kami perhentian, yaitu Sabat, untuk kami boleh menguduskan hari ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, hari yang Tuhan berikan, kesempatan Tuhan berikan adalah sesuatu yang terbaik untuk kami boleh mencapai kehidupan yang dikehendaki dan dirancangkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu ini kesehatan kami semua sekalian, para saudara-saudara kami seiman yang ada di rumah tangga mereka masing-masing, mereka terus dipelihara dengan kekuatan yang daripada Allah. Roh Kudus, Engkau sendirilah yang akan memimpin jalannya ibadah ini, bahkan pemberitaan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, hamba berdoa, mohon pengurapannya daripada Allah atas hamba-Mu, bahkan juga atas saudara-saudara sekalian yang boleh mendengarkan kebenaran firman Allah dan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Renungan firman Allah pada hari ini, saya tergerak dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk membaca satu ayat yang menjadi dasar kita mendengarkan dan menerima berkat Tuhan. Yaitu yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Bila saudara sekalian sudah dapat, saya mau bacakan firman ini dan silakan disimak dengan baik. Kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Ayat ini merupakan sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh para penyanyi-penyanyi atau mazmur yang dinyanyikan pada waktu ibadah untuk mengiringi atau untuk memulai raja dengan pasukannya. Mereka akan masuk ke dalam pertempuran atau peperangan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi pemazmur ini menyingkapkan bagaimana mereka atau pemazmur mengalami sebuah kepastian dalam hidupnya. Menyatakan bahwa orang yang hidup yang diurapi oleh Allah. Wow, dikatakan apa tadi? Allah memberikan atau Tuhan memberikan kemenangan. Ya, luar biasa. Sekarang aku tahu. Inilah sebuah kepastian. Sekarang aku tahu. Berarti baik pemazmur ataupun raja pada waktu itu, mereka sudah pernah mengalami perjalanan panjang, mengalami kesukaran, mengalami berbagai-bagai rintangan, bahkan ancaman dari musuh waktu mereka menghadapi dalam peperangan. Tetapi oleh karena keterbatasan, mungkin oleh karena kelemahan,
daripada pasukan atau tentara mereka, ataupun strategi yang salah, mereka terancam oleh kekalahan. Mereka mungkin terdesak, tetapi lihat, ada sebuah kekuatan yang tidak terdeteksi oleh secara manusia atau oleh indera manusia. Tetapi itulah yang merupakan sumber kekuatan kemenangan bagi raja dan bagi bangsa Israel. Sehingga mereka mengatakan dalam pujiannya, aku tahu sekarang aku tahu. Wow, ini yang merupakan sebuah kepastian. Artinya sekali lagi raja bangsa Israel, mereka sudah mengalami bagaimana rasanya dalam peperangan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam permusuhan. Dikatakan mereka mengalami kemenangan bukan atau hanya oleh karena kekuatan mereka, tetapi dikatakan Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Maka daripada itu, judul renungan firman Allah saya beri judul kemenangan bagi orang percaya. Ya, bukan hanya Raja Daud, bukan hanya pemazmur atau yang bangsa Israel. Mereka mengalami kemenangan. Mereka sudah memiliki sebuah kunci kepastian, yaitu orang yang diurapinya. Orang yang dikehendaki oleh Allah dan orang yang berkenan kepada Allah. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang dimulai dari masa dia masih muda belia. Dari padang penggembalaan, Daud telah dipilih oleh Allah lewat hambanya Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel yang mengurapi Daud ketika ia masih menjadi gembala domba. Lihat bagaimana setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, Daud dikatakan Tuhan selalu menyertai dia. Nah, inilah yang menjadi titik langkah awal bagi orang-orang percaya. Dan saya terlalu percaya kemenangan juga bagi orang percaya adalah hak bagi kita sekalian, adalah anugerah Allah. Untuk apa? Untuk saudara dan saya juga boleh menikmati hidup ini. Ya, hidup berkemenangan yang disediakan oleh Tuhan bagi anak-anaknya adalah merupakan sebuah anugerah. Adalah merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita gambarkan, tidak kita bayangkan. Namun seringkali perkataan ini hanya sebuah hanya menjadikan sebuah ungkapan daripada perkataan atau ungkapan daripada sebuah harapan bahwa kemenangan Tuhan sediakan bagi orang percaya. Tetapi banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya, mereka seolah-olah tidak mengalami akan hal ini. Bahkan jauh daripada kemenangan dalam hidup ini. Sehingga yang mereka merasakan adalah hari-hari ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kesusahan. Kapan mereka bisa menikmati yang namanya kemenangan dalam setiap persoalan? Dan belum selesai dengan masalah yang satu, sudah muncul masalah yang lain. Belum selesai dengan persoalan ini, sudah muncul dengan persoalan ini. Dengan berbagai dinamika kehidupan ini, banyak orang akan menjadi terpuruk dan menjadi kesesakan dalam hidup ini. Ya, sehingga konsep orang dunia, kemudian mereka berkata, mereka berusaha bagaimana untuk hidup dalam berkemenangan untuk dicapai. Ya, mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan cara-cara kemanusiaan, bahkan mungkin dengan cara-cara yang rasanya tidak sehat tetap dilakukan oleh manusia. Hanya ingin mencapai sebuah kemenangan untuk mengatasi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan ini. Ya, mungkin dengan penyimpangan-penyimpangan yang ia lakukan, dengan kecurangan yang lakukan. Ada banyak hal. Kalau kita lihat juga mungkin di gelanggang-gelanggang pertandingan. Ya, ada kecurangan-kecurangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai atau untuk mendapat kemenangan. Dengan cara-cara yang tidak elegan atau tidak sportif dalam dunia olahraga misalkan. Ataupun dalam dunia kehidupan. Bagaimana orang bisa mempertahankan hidupnya. Bagaimana dia bisa mencapai atau ambisi prestasinya. Mungkin dengan cara-cara menginjak bawahan atau melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi dan sebagainya. Hanya untuk memuaskan, untuk pencapaian kemenangan dalam hidup ini. Nah, inilah yang menjadi merupakan gambaran atau yang merupakan sebuah
potret daripada kehidupan. Maka tidak heran manusia makin hari makin bertambah jahat. Manusia makin hari makin mementingkan dirinya sendiri. Makin hari makin egois manusia. Bahkan tidak lagi memiliki sebuah kepekaan di dalam dinamika kehidupan ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah demikian konsep dan pola Allah? Saya mau katakan pola Allah, pola firman Allah. Tidaklah demikian. Jelas tadi firman Allah mengatakan, ada sebuah pengalaman yang harus dialami. Ada sebuah historical dalam kehidupan kita untuk mencapai kemenangan. Sehingga memiliki sebuah kepastian. Dan firman Allah, sekarang aku tahu. Nah, inilah yang merupakan sebuah kalimat yang harus juga muncul dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa kemenangan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian nikmati dalam hidup ini. Sekalipun mungkin dari masih banyak pergumulan, tapi saya mau katakan, saudara dan saya adalah engkau orang-orang yang menang. Mengapa? Karena Yesus yang memberikan kita kemenangan. Ya, prinsip daripada firman Tuhan, saya ingin mau katakan bahwa kemenangan itu adalah merupakan hasil daripada sebuah ketaatan yang panjang. Nah, ini kalau konsep manusia tadi di depan saya gambarkan bahwa kemenangan, keberhasilan seseorang adalah merupakan upaya keras dengan berbagai cara untuk mencapai itu semuanya. Itu adalah konsep daripada manusia yang dalam dunia ini. Tetapi konsep firman Allah tidaklah demikian. Saya katakan tidaklah demikian. Yaitu harus melewati sebuah proses yang namanya ketaatan. Nah, hasil daripada ketaatan itulah yang akan memunculkan sebuah kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya sekalian. Ya, jadi firman Allah akan membawa kita sekalian bagaimana kita melihat karakter-karakter, bahkan tindakan sikap yang ia kembangkan di dalam kehidupannya, dalam menghadapi masa-masa sulit. Hanya dengan ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Maka disitulah perkenanan Allah akan turun atas kehidupannya. Sehingga ia akan mempengaruhi daripada orang-orang atau daripada bawahannya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita semua sekalian sedang menghadapi persoalan yang berat, sedang menghadapi pergumulan yang hebat, baik dalam dunia ekonomi, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya serba sulit. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga membuat orang frustasi, atau membuat orang mengalami stres, tertekan, oleh karena kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi dengan baik. Nah, maka daripada itulah mulailah ia mencari jalan alternatif-alternatif yang dianggap akan menyelesaikan masalah. Tetapi bagi saudara dan saya, ingat, kita sudah punya skenario yang baku. Skenario yang sangat jelas sekali yang berkenan kepada Allah. Yaitu ketaatan kepada Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan, mengingatkan, mengambil contoh sebuah peristiwa yang ada tokoh yang sungguh kita boleh kagumi. Dia adalah tokoh Yosua. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, saya mau baca kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana Yosua memberikan keteladanan, memberikan sikap yang berkenan di hadapan Allah, sehingga Allah memberikannya sebuah kemenangan dan janji yang begitu luar biasa. Kitab Yosua pasal yang kelima, Kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Nah, judulnya adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Ya, Kitab Yosua pasal 5 ayat 13 mulai. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakannya Tuanku kepada hambamu ini?"
Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini adalah sebuah hal yang penting setelah bangsa Israel mereka menyeberang sungai Yordan. Ketika mereka eksodus dari Mesir dalam perjalanan panjang di padang gurun, dan tibalah waktunya mereka akan mendekati tanah Kanaan atau tanah perjanjian, di mana kepemimpinan telah berganti dari mulai Musa, dan Musa telah dipanggil oleh Allah, kemudian digantikan oleh hambanya yang bernama Yosua. Lihat, Yosua adalah abdi Musa, Yosua adalah hambanya Musa. Ia begitu taat dari mulai muda sampai perjalanan panjang. Yosua tetap menjadi hambanya yang daripada Musa. Ia telah belajar panjang, maka daripada itulah setelah itu dipercayakan oleh Allah, Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa. Nah, Yosua memimpin penyeberangan setelah bangsa itu menyeberang lewat daripada sungai Yordan yang telah dikeringkan. Dan tidak terlalu lama mereka diperhadapkan dengan sebuah kota, sebuah penghalang besar yang namanya kota Yeriko. Lihat, orang-orang di Yeriko telah mendengar bagaimana dahsyatnya bangsa Israel ini yang dipimpin oleh Allah. Ya, bukan hanya mereka mendengar daripada laut Teberau yang telah dikeringkan, mereka juga mendengar bangsa-bangsa yang kuat yang ada di perjalanan yang dilalui oleh bangsa Israel. Mereka semua dikalahkan. Sekarang kini tibalah waktunya bagi kota Yeriko. Kota Yeriko adalah merupakan tempat yang menghalangi perjalanan. Mau tidak mau mereka harus melintasi kota ini, karena tidak ada jalan yang dapat memungkinkan. Justru disitulah makin mendekati daripada masalah. Ya, kota Yeriko dapat saya katakan adalah merupakan gambaran daripada masalah. Gambaran daripada persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kota Yeriko adalah kota yang besar. Kota yang dibangun dengan tembok yang begitu kuat dan kokoh. Kotanya berbenteng. Kota Yeriko ini kalau boleh saya catat didirikan sekitar pada tahun 9600 sebelum Masehi. Ya, dia ada di tepi atau di dekat dengan sungai Yordan, tempat penyeberangan daripada bangsa Israel. Tetapi lihat, makin mendekati masalah, makin mendekati kota Yeriko, Yosua dan bangsa Israel tidak punya pilihan lain. Bagaimana caranya untuk bisa lewat, sedangkan raja dan kota Yeriko telah ditutup semuanya dan dibentengi dengan begitu kuat. Luar biasa. Tapi lihat, tidak ada kegentaran sedikit pun dalam pribadi Yosua. Ya, ia tetap menghampiri, dia tetap mendekat. Bahkan dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko. Nah, ini dekat dengan Yeriko. Yosua tidak mencari alternatif jalan yang lain. Yosua tidak mundur atau mengatakan, waduh, kita semuanya sudah ketemu jalan buntu. Tidak. Tapi dia tetap mendekati, tetap menghampiri kota itu. Dalam artian, saudara dan saya, ketika engkau akan menjumpai masalah di depan, ketika engkau menjumpai persoalan yang berat di depan, jangan kau menghindar, tetapi terus kau dekati, dekat dan dekati. Lihat, mendekati persoalan, mendekati masalah, hampiri, jangan lari atau jangan menghindar. Maka disitulah akan terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah dialami. Dan disitulah dikatakan Tuhan memberikan kemenangan. Wow, bagaimana cara Tuhan? Tidak dapat dideteksi atau tidak dapat dirancangkan oleh kemampuan daripada rekayasa manusia. Tidak, tetapi Allah punya kejutan. Allah punya surprise bagi bangsa ini. Lihat, belum pernah terjadi. Siapa itulah? Allah mengirim, lihat, panglima. Allah mengirim seorang panglima atau pemimpin daripada
pasukan Allah itu. Ya, panglima bala tentara Tuhan namanya. Dikirim. Apakah pernah terlintas dari pikiran Yosua? Tidak. Yosua tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan dibantu. Bukan hanya sekedar dibantu, tapi dipimpin langsung oleh panglima bala tentara Tuhan. Dahsyat ini. Ini yang patut untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana saudara sekalian? Adakah engkau menghindar daripada masalah? Jangan. Ayo hadapi. Percaya. Allah akan mengutus. Tepat pada waktunya. Allah akan mengutus. Ya. Ada beberapa sikap yang harus untuk kita renungkan bersama. Di bawah pimpinan panglima tentara Allah itulah. Akhirnya apa terjadi? Yosua berhasil meruntuhkan daripada tembok itu. Dengan puji-pujian. Berkeliling mereka bangsa itu di bawah komando Yosua. Bukan dengan pedang, bukan dengan mortir, bukan dengan rudal dan sebagainya. Atau alat-alat militer yang canggih. Tidak. Tapi dengan puji-pujian, dengan ketaatan, bangsa itu terus berkeliling. Dia tidak menjauh. Dia tidak menjauh dari masalah. Tidak menjauh daripada persoalan yang dahsyat dan berat itu. Tidak, tapi hampiri, kelilingi persoalan. Kelilingi masalah. Kelilingi deteksi persoalan. Maka sebentar lagi masalah itu akan terselesaikan dengan cara-cara yang dahsyat. Wow, luar biasa. Terbukti. Kota Yeriko dengan temboknya yang kuat dan kokoh, runtuh. Dan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka bisa masuk menyerbu kota. Bisa melintasi kota itu tanpa perlawanan. Mungkin ada perlawanan sedikit, tapi mereka tumpas semua termasuk rajanya. Lihat keberhasilan Tuhan berikan. Lihat sebagaimana janji tadi dalam kitab Mazmur. Ya, aku tahu sekarang Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Lihat, orang yang diurapi sekali lagi adalah tokoh Yosua ini yang menjadi pemimpin. Apa sikap daripada Yosua? Hari ini ada 3 hal saja yang ingin saya tekankan yang menjadi perenungan untuk menjadikan kita keteladanan juga. Lihat, siapakah tokoh Yosua yang membawa bangsa ini berhasil menduduki, bahkan merebut, bahkan meratakan daripada kota Yeriko, ya, yang besar itu. Ada 3 perkara yang Yosua lakukan keteladanannya. Yang pertama, saya teringat bagaimana seorang Yosua ini, seorang yang muda ini, ya, dia selalu memegang setiap janji yang Tuhan berikan. Sebagai bukti, kita baca kitab Yosua pasal 1 ayat 3 dan ayat 5. Kitab Yosua pasal 1 ayat 3 dan ayat 5 mengatakan demikian. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 5 saya lompat. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti Allah menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Allah yang diucapkan Allah kepada Yosua sebelum Allah memberikan tugas kepada Yosua untuk memimpin atau untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari Musa. Lihat, ada janji Allah yang diberikan. Nah, inilah yang membuat berhasil. Yosua sangat berpegang kepada janji Allah. Ini yang diingat selalu. Bahkan dikatakan kau merenungkan firman Tuhan terus. Setiap janji-janji firman Allah itu harus kau simpan dalam hatimu. Manakala kita menghadapi persoalan, menghadapi kota Yeriko yang menjadi penghalang yang besar, maka janji Allah itulah yang akan memberikan kepada kita sekalian kemenangan. Kalau kita ingat akan janji Allah, berpegang kepada janji Allah, maka saudara dan saya, kau akan seperti Yosua. Janji Allah sungguh luar biasa. Allah sekali kata-kata tidak meninggalkan engkau. Ayat yang kelima katakan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Berapa banyak dari antara kita sekalian yang mengingat akan ayat ini ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat, masalah yang sangat-sangat rumit sekali. Banyak kali engkau hilang daripada ayat-ayat kebenaran firman Allah. Hilang janji-janji Allah. Yang kita kembangkan adalah bagaimana pertolongan datang secepatnya. Bagaimana kami minta tolong kepada manusia. Mengandalkan manusia. Mengandalkan materi, saudara. Ya. Berapa banyak orang yang hilang janji Allah dalam dirinya. Maka dia tidak mendapatkan kemenangan yang hebat. Bahkan mungkin kecenderungannya lebih, saya mau katakan persentasenya lebih besar adalah kegagalan, keterpurukan makin hebat. Ya. Masalah bukan hal yang harus kita hindari. Justru masalah harus dihadapi dengan penuh rasa kepastian akan setiap janji firman Allah. Ingat janji Allah bagi saudara dan saya. Aku menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kamu. Ini masih berlaku sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kau dalam keadaan sakit, di ranjang sakitmu, seolah kau tidak berdaya, saya mau katakan pada hari ini, pegang janji firman Allah. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Seberapa banyak kita selalu berharapannya kepada Tuhan. Hanya sedikit orang. Bahkan mungkin kita sudah lupa ketika masalah berat datang. Mari Bapak Ibu sekalian, belajar. Jangan kegagalan-kegagalan yang kita hadapi terus-menerus. Tapi kita rindu mendapat kemenangannya daripada Allah. Ini cara Tuhan. Dekati masalah. Jangan lari masalah. Pegang janji firman Tuhan. Sebagai manusia, berpegang kepada janji-janji firman Allah. Ini adalah sebuah langkah yang pertama. Yang sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa memegang janji firman Allah? Kalau kita tidak bisa mengerti, tidak pernah mengetahui akan janji firman Allah. Janji ini selalu disampaikan, dikhotbahkan dalam mimbar-mimbar gereja Tuhan. Seberapa banyak kau menyimak ketika hadir dalam ibadah. Menyimak, menyimpannya, bahkan merenungkan firman Allah itu. Akan janji-janji Tuhan. Mungkin kita sudah lupa akan hal ini. Sederhana. Tapi justrulah Tuhan tidak pernah mempersulit kehidupan kita masing-masing. Jadi langkah yang pertama adalah merupakan sebuah langkah yang pasti. Yang tidak bisa didahului dengan langkah-langkah yang lain. Harus langkah yang pertama ini sebagai pembuka daripada keberhasilan kemenangan tadi. Yaitu daripada isi nilai atau kandungan daripada ketaatan tadi. Yaitu berpegang kepada janji Tuhan. Ya, seisi firman Tuhan ini adalah semuanya adalah janji-janji firman Allah. Dia akan terrealisasi, dia akan terwujud, akan dinyatakan apabila engkau dan saudara saya taat berpegang kepada janji sebagaimana Yosua tadi. Lihat, itu janji Tuhan luar biasa. Setiap tempat yang kau injak akan jadi milikmu, kuberikan kepadamu. Wow, ini bukan janji kosong. Mungkin secara logika nggak mungkin Tuhan, sulit Tuhan. Seperti 12 pengintai, 10 orang pengintai ketika melihat bagaimana tanah Kanaan itu begitu menakutkan. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, tidak. Mereka 2 orang pegang janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seberapa besar, seberapa kuat persoalan saudara. Hanya satu yang paling penting ingat. Pegang janji Tuhan. Ya, mustahil bagi manusia. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Buktinya Allah kirim tadi. Panglima bala tentara Tuhan. Wow, udah ada panglimanya. Luar biasa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya bagaimana kita boleh meneladani apa yang diambil sikap oleh Yosua. Sehingga ia berhasil di dalam merebut atau menduduki kota Yeriko. Yang kedua adalah Yosua memiliki yang namanya kepekaan akan suara Tuhan. Nah ini, kalau tadi yang pertama adalah berpegang kepada janji Tuhan, sekarang yang kedua memiliki kepekaan akan suara
Tuhan. Kepekaan. Kalau saya baca di dalam ayat yang ke-14, ya, dalam bacaan kita kitab Yosua pasal 5 ayat 14 mengatakan, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua, mukanya sampai ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Nah, jadi dalam konteks ini kalau boleh kita perhatikan, ketika Yosua melihat ada sebuah sosok yang asing di depannya, di mana waktu Yosua akan mendekati kota, akan menghampiri daripada sisi tembok tadi, tiba-tiba hadir, muncul yang dikatakan tadi panglima bala tentara Tuhan. Namun Yosua ingin memastikan siapakah orang ini yang tidak dikenal, yang tiba-tiba mungkin muncul. Tentu akan bertanya-tanya, tentu mereka akan takut dan terheran-heran, mungkin mengintimidasi. Namun demikian Yosua dengan penuh sopan dan penuh penghargaan mereka, ia menanyakan siapakah identitas daripada orang tersebut. Ketika dikatakan, diterangkan siapa sebenarnya ia, dikatakan, sekali lagi dikatakan, tetapi akulah bala tentara Tuhan. Lihat, akulah bala tentara Tuhan, ya, bukan akulah bala tentara Tuhan. Lihat, sekarang aku datang. Ketika Yosua mendengar perkataan ini, pengakuan orang tersebut, apa yang Yosua lakukan? Kemudian dikatakan, lalu sujudlah Yosua. Wow. Tidak bertanya yang lain. Tidak mencari tahu lebih jauh lagi. Karena ketika sudah mendengar perkataan akulah bala tentara Tuhan, kemudian sikap yang diambil, kemudian Yosua sujud. Setelah kali dikatakan, mukanya sampai ke tanah. Ini adalah merupakan sebuah tindakan, sebuah sikap yang sangat tepat sekali. Menghormati, menghargai panglima Tuhan. Sekalipun Yosua adalah pemimpin panglima daripada bangsa Israel, tapi ada panglima yang diutus daripada Allah. Kepekaan. Penting sekali. Mengasah kepekaan dalam hidup ini sangat penting sekali. Bukan kepekaan, bukan tiba-tiba muncul. Kemudian kita bisa menjadi peka dan peduli, bisa menjadi sensitif dalam situasi keadaan-keadaan genting. Tidak. Tapi justru sensitif yang terbangun dalam diri Yosua adalah sensitif yang sangat-sangat tepat sekali. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan hidup bergaul dengan firman Allah. Maka ia memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Memiliki satu buah sensitif yang sangat tinggi sekali. Cepat ia bereaksi. Tanpa menunggu komando, tanpa menunggu sesuatu lagi. Ia melakukan tindakan. Dia berlutut, bahkan mukanya sampai ke tanah. Miliki kepekaan. Ya, Yesus sudah mengatakan bagi kita sekalian. Menilai zaman ini penting. Musim kemarau, musim-musim. Apapun kita tahu, angin berhembus, gimana mau dikatakan, oh akan musim ini. Menilai daripada kalian kita bisa. Tapi menilai daripada situasi keadaan yang Tuhan izinkan. Ini seringkali kita menjadi tumpul dalam hidup ini. Banyak sekali kita tidak mengerti. Ya, tidak peka akan suara Tuhan. Tuhan sudah jelas hadir, namun kita tidak mengenal Dia. Mengapa? Karena selalu ada sebuah sekat, ada sebuah tirai yang menutupi daripada mata rohani kita sekalian. Apakah itu keangkuhan hidup? Apakah itu sesuatu hal yang lahiriah? Sehingga kita tidak peka. Apa itu kepedihan yang mendalam? Ataukah sesuatu persoalan yang berat? Seolah-olah kita tidak bisa mengenal lagi Tuhan datang dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, seberat apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Ingat, tetap mata kita rohani kita terbuka. Telinga-telinga rohani kita terbuka. Akan suara Tuhan. Akan kedatangan Tuhan untuk menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Jangan tutup mata terhadap rancangan Allah.
Seolah-olah ini tidak ada, seolah-olah ini tidak mungkin, seolah-olah Allah tidak mampu menolong saya. No, sehingga kita cepat mencari pertolongan, mencari solusi-solusi yang lain. Ujung-ujungnya kita akan mengalami kegagalan seluruhnya. Tapi saya mau katakan, ketika Bapak Ibu sekalian kau peka akan suara Tuhan, apa yang Tuhan ingin kau dikatakan dalam hidupmu, lakukan dengan taat. Ayo sesuai dengan proporsional kita sebagai orang percaya, penuh rasa hormat dan takut akan Dia. Sebagaimana Yosua tunduk sujud sampai ke tanah. Seberapa jauh kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dalam keadaan-keadaan kesesakan, dalam keadaan-keadaan terhimpit. Seberapa jauh saudara sekalian mengambil sikap seperti Yosua. Sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, sujud, rendahkan dirimu. Datang kepada Tuhan, minta ampun, minta pertolongan daripada Tuhan. Ini yang paling penting. Bangun kehidupan doa, saudara. Ayo berdoa, sujud menyembah kepada Tuhan. Jangan kau tinggal diam, kemudian mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut, bahkan mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Buka hati, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bangun kehidupan doa. Ayo kalau perlu doa dan puasa. Doa puasa, menangis di bawah kaki Tuhan. Sujud. Ya. Lihat lutut-lutut saudara sekalian. Banyak waktu masih mulus. Gak pernah sujud. Dengan alasan banyak hal. Ya, sakitlah, pegel dan sebagainya ketika diajak berdoa. Ayo, kalau mau ngalahin mujizat Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Rendahkan dirimu. Bahkan muka sampai ke tanah dikatakan. Bukan sesuatu hal yang artinya hanya untuk demonstrasi menunjukkan kerendahan hati. Tidak. Tapi lahir daripada ketulusan hati kita masing-masing. Sujud menyembah kepada Tuhan. Ini yang kedua. Tuhan melihat itu. Kepekaan daripada rohani kita akan suara Tuhan. Ayo peka dengan suara Tuhan. Kemudian kita boleh dapat katakan. Apa yang akan Tuhan kukatakan kepada hambamu ini. Nah ini. Lihat. Apa yang akan Tuhanku katakan? Ini kepekaan. Aku tunggu komando daripada panglima tadi. Otoritas yang tinggi pada waktu itu. Ini tanda kepekaan. Seorang bawahan. Tunggu, apa yang kamu katakan? Aku siap untuk melakukan Tuhan. Apa yang Tuhan mau perintahkan? Apa yang Tuhan mau suruh bagian? Siap aku lakukan Tuhan. Jangan berbantah. Ketika kau berbantah atau menolak ataupun abai dalam hal ini, kau tidak akan mendapatkan mujizat dan kuasa yang dahsyat itu. Kehilangan sebuah momentum yang terbaik, yang terbesar dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilanjutkan lagi oleh Yosua, masih dalam bacaan kita. Ya, yang ketiga, Yosua tunduk pada otoritas. Nah, ini seorang pemimpin juga harus tunduk kepada di atasnya. Sekalipun dia seorang pemimpin. Yosua pemimpin yang sudah diangkat oleh Allah. Tetapi dia tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Tuhan Allah itu sendiri yang diutus. Luar biasa. Ya, ketika masalah datang, persoalan yang berat datang, sekali lagi, mari salah satu wujud ketaatan berikutnya adalah tunduk kepada otoritas. Belajar seperti Yosua. Ketika dia pekakan suara Tuhan, maka tindakan selanjutnya adalah tunduk kepada suara perintah daripada panglima tadi. Apa yang dikatakan ayat yang berikutnya? Setelah dia sujud, dan panglima bala tentara itu ayat 15 berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ayat 15 ini jelas. Ada sebelum dia memerintahkan yang lain. Sebelum membuat perintah-perintah berikutnya. Kalau kita pikir itu apa yang mau diperintahkan. Mungkin siapkan pasukan. Siapkan bangsa itu berbaris dan sebagainya. Tidak. Tapi yang pertama berikutnya. Perintah yang pertama dan penting adalah. Sebagai wujud daripada tunduk otoritas. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu.
Sebab tempat yang kau injak itu adalah kudus. Apakah Yosua berbantah? Tidak. Kemudian dia katakan, Yosua berbuat demikian. Melakukan. Diingatkan oleh firman Allah. Tempat itu kudus. Ya, jadi tidak dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang lain untuk merebut kemenangan, tapi dengan cara-cara Allah. Berjalan di tempat yang kudus. Hidup dalam kekudusan. Ini paling penting di hadapan Tuhan. Ketika kau kudus, maka kau akan berkenan kepada Allah. Dan Allah siap untuk menolong dan melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Lihat, apa yang ia lakukan? Tanggalkan kasut. Tanggalkan sepatumu. Sepatu panglima tentara, panglima bangsa Israel. Oh, yang sudah akan siap untuk berperang. Siap untuk menyerbu kota. Mungkin dengan perlengkapan yang kuat. Sepatu berbicara mengenai sebuah identitas daripada seorang pemimpin. Tapi sekarang harus ditanggalkan, lepaskan, sebab tempat itu kudus. Kalau kita mau berjalan di tempat kudus, mau berjalan di jalan Tuhan yang menuju kepada kemenangan, hati dan pikiran kita harus dikuduskan. Jangan bercampur dengan dosa, jangan bercampur dengan kemunafikan, jangan bercampur dengan hal-hal yang berbau dosa. Saya mau katakan, tanggalkan, tunduk dan taat kepada otoritas. Sekalipun mungkin kau punya potensi, sekalipun kau punya kekuatan, punya kemasyuran. Tapi itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan ketika engkau tidak kudus. Tuhan mau, saudara dan saya, orang yang kudus adalah orang yang taat akan otoritas. Kalau kau tidak kudus, maka seringkali kau berontak. Banyak orang percaya berontak, orang Kristen banyak memberontak. Ya, tidak menghormati Tuhan, hidup asal-asalan. Seolah-olah hidupnya paling benar. Seolah-olah hidupnya paling kudus. Mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya lebih hebat, saya lebih kudus. Ya, sekalipun saya tidak ibadah, sekalipun saya bukan anggota gereja, tapi saya tidak berbuat sesuatu. Ya, saya tidak pernah mencurangkan orang lain. Saya tidak pernah hutang tidak bayar. Saya tidak pernah berbuat bohong, berbuat curang. Saya tidak pernah berzina. Itu berbicara mengenai ketinggian hati. Nah, saya mau katakan, di hadapan Tuhan semuanya adalah harus ditanggalkan dosa semuanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, belajar kita tunduk kepada otoritas di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jemaat boleh kau tunduk dapat otoritas di bawah penggembalaan. Gembala harus tunduk kepada kepala gereja Kristus Yesus. Ya, sekalipun saudara-saudara hamba Tuhan, engkau adalah hamba, dikatakan pemimpin dalam organisasi, tapi tetap engkau harus tunduk kepada otoritas yang di atas. Ya, ini yang Tuhan mau bagi kita, sehingga kau menghadapi kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, belajar seperti Yosua. Dikatakan Yosua berbuat demikian. Puji Tuhan. Nah, inilah ketiga hal inilah yang harus menjadi sebuah kunci keteladanan. Ya, bagi kita sekalian, kita belajar daripada seorang tokoh daripada Yosua tadi. Sehingga saudara dan saya, kau akan bisa berkata seperti pemazmur tadi, ya, aku tahu sekarang. Wow, ini yang harus keluar dari mulut kita. Aku tahu sekarang Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan mau ingin mendengar pengakuan ini dari setiap kehidupan kita masing-masing. Bukan kalimat-kalimat keluhan, kalimat-kalimat sungut-sungut dan sebagainya. Ketidakpuasan, tidak. Tuhan mau dengar, aku tahu sekarang engkau yang memberikan kemenangan bagi orang yang diurapi. Ada jaminan yang daripada Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saudara sekalian, engkau boleh terus mengutamakan Tuhan, ya, percaya bahwa saudara sekalian, Tuhan akan memberikan kepada kemenangan bagi kita sekalian. Sebagai ayat penutup, saya ingin membacakan sebuah ayat dari kitab atau surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Surat Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau tadi janji Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang kelima,
ditujukan kepada sekarang ini, ditujukan kepada saudara dan saya yang hidup pada zaman anugerah ini. Ya, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya, pegang erat janji firman Allah, maka saudara akan menghadapi kemenangan demi kemenangan dalam setiap persoalan kehidupan. Sebesar apapun persoalan, sebesar apapun masalah saudara, sekokoh kuat apapun seperti kota Yeriko yang berbenteng, itu akan runtuh ketika engkau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, setelah diberkati Tuhan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Haleluya. Baiklah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, baik jemaat Tuhan, saudara-saudara kaum Kristiani yang pada hari ini boleh beribadah, merenungkan firman Allah. Marilah kita boleh mengakhiri ibadah ini sambil kita merenungkan, bahkan lebih jauh lagi kita boleh minta ampun kepada Tuhan akan ketidaktaatan selama ini. Bahkan hidup kita, mari kita sandarkan terus supaya saudara dan saya sekalian, masa-masa waktu yang sisa ini, engkau akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan di bawah janji firman Allah tadi katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Terbatas dan penuh dengan kekurangan. Tapi sekali lagi hamba percaya, Roh Kuduslah yang akan terus melengkapi dan akan menyempurnakan, melembutkan, sehingga firman ini Tuhan boleh dapat bermanifestasi dan hidup dan terus berkembang di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berubah sikap dan karakter kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan serta melakukan, memegang firman Allah seperti yang dicontohkan dalam karakter dan sikap yaitu hamba-Mu Yosua Tuhan. Mau berdoa Tuhan, setiap kami sekalian diubahkan untuk menjadi sesuatu hal yang baru terlebih dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan, dalam Tuhan tidak ada kekalahan, dalam Tuhan tidak ada kegagalan, tapi dalam Tuhan ada keberhasilan. Namun bagaimana kami mewujudkan itu semuanya? Kami harus hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, berkati kaum Kristiani semuanya yang pada hari ini boleh beribadah dan mendengarkan daripada firman. Berkati juga Tuhan bangsa dan negeri kami Tuhan, supaya ada kekuatan, ada kemenangan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau pilih dan pimpin terus Tuhan, daripada pemimpin negara kami, daripada kepala negara, para menteri, para pejabat tinggi semuanya, mereka diberikan kearifan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan rakyat Indonesia semuanya, mereka terpelihara oleh karena Tuhan yang menghendaki dan Tuhan yang memberkati kami. Sekarang kami boleh mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau terbuka untuk menerima berkat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri ibadah ini, seraya kita dipersiapkan untuk melakukan dan mewujudkan firman Allah dalam hidup kita sekalian. Dan terimalah berkat daripada firman, daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.